Assalamualaikum, halo guys. Nah, ketemu lagi di channel saya ya. Ini by the way saya dadakan harus berangkat malam ini. Kita ada rencana trip ke Lombok dan akan seminggu kita ada di Lombok ya guys. Harusnya sih rencananya saya besok berangkat, tapi tadi sore kita lagi prepare, ternyata dapat WA informasi dari pihak kapal ya DLU bahwa kapal yang sudah kita order yaitu KM Dharma Kartika 5 ternyata dibatalkan. Dan setelah kita hubungin, kita pindah ke kapal KM Dharma Rucitra 8 dan sayangnya kita nggak bisa pindah jadwal tersebut via telepon, padahal posisi saya ada di Jakarta dan harus melakukan perpindahan tersebut langsung datang di kantor mereka seperti itu. Dan ada satu lagi yang saya agak bingung ya, dan mungkin saya baru tahu, yaitu ternyata tiket yang saya pesan itu belum termasuk dengan penumpangnya, jadi baru hanya kendaraan. Nah, malam ini saya putuskan saya meluncur dulu ke arah timur atau arah Surabaya. Mungkin saya nggak langsung dari Surabaya karena ada rekan saya di Surabaya yang besok pagi-pagi saya minta untuk langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak ke perwakilan dari PT DLU. Nah, semoga kita nggak ada kendala dan tetap bisa trip untuk penumpangnya bareng dengan mobilnya ya, nggak cuma mobilnya aja yang dikirim dan akhirnya penumpangnya harus menggunakan transportasi yang lain gitu. Nah, untuk trip sekarang ini formasinya agak lengkap ya. Start dari Tangerang atau dari Jakarta, ada dengan saya dan ada istri saya Cipluk, dan ada satu lagi ada Kang Fajar. Oke. Nah, nanti menyusul akan ada 3 atau 4 orang lagi, termasuk saya punya bintang tamu YouTuber senior yang memang punya kegiatan hobi yang kurang lebih sama dengan saya. Oke, semoga perjalanan ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Oke, terima kasih. Thank you. See you. Oke, setelah selesai makan malam, saya akan kembali melanjutkan perjalanan. Ini sih rasanya kayak orang kena prank ya guys. Jadi tadi ya malam ini saya rencana masih mau istirahat di rumah karena beberapa hari ke belakang istirahat saya agak kurang baik ya. Cuma ya gimana lagi ya, tadi saya start dari rumah itu sekitar jam 8 ya, jam 8 atau jam 9, masih ada yang harus diberesin dan untungnya sebagian barang itu udah di packing, sudah ditaruh juga di mobil, jadi hanya beberapa sebagian kecil yang memang masih harus dipersiapkan gitu kan. Jadi ini rasanya kayak kena prank, terlebih kita nggak bisa melakukan perpindahan untuk kapal itu secara online ya atau by phone ya, masih harus datang ke sana ya. Dan masih agak worry-nya yaitu tentang tiket yang sudah saya beli itu ternyata belum termasuk dengan penumpangnya seperti itu. Ya, semoga semuanya lancar. Nah, trip kali ini sayangnya saya belum bisa ajak Kakak Vivi ya, karena masih kondisi badan kurang sehat dan masih ada jadwal juga perkuliahan karena masih sudah mulai masuk untuk nyusun skripsi. Nah, sementara karena memang di konten ketika trip Banyuwangi saya sampaikan next kita akan trip ke Lombok, kita akan main di sekitaran Senggigi dan sekitaran Sembalun. Mungkin kita sempatkan juga akan ada jadwal camping
atau saya bisa trekking ke beberapa bukit atau Seven Summit-nya dari Sembalun. Nah, nantinya bintang tamu atau teman saya yang akan mendampingi dan ikut serta dalam perjalanan, ya mungkin kejutan ya buat semuanya ya gitu. Jadi menurut Kang Fajar ini seperti kena prank nggak nih Kang Fajar? Kan sedikit ini. Hah? Kena prank ya? Jadi kita mesti agak-agak karang kabut nih ya? Ya, dadakan ini dadakan. Gak apa-apa lah ya, yang penting kita fun. Oke, kita bayar dulu ya. Nah, ini saya kebetulan makan di rest area KM 101 ya, yang arah ke timur. Biasanya saya suka di sini di rumah makan Ciganea karena memang harga dan menunya menarik dan masakannya pun masih selalu fresh. Oke, thank you teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, untuk kondisi rest area 101 malam ini ya cukup ada sedikit keramaian ya, walaupun tidak rame-rame banget. Nah, kembali saya masih pakai mobil tempur operasional saya karena ini long trip dan agak jauh. Beberapa perlengkapan yang dibawa saya pasang roadblock teman-teman. Oke, semoga kita tetap diberikan keselamatan ya kan, kebahagiaan, sehat semua, bahagia selalu. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman, terima kasih. Ya, untuk saat ini kita sudah sampai di kilometer 153 ya teman-teman. By the way, saya bikin channel YouTube atau bikin konten-konten ini karena kan memang sudah lama saya punya aktivitas itu lebih banyak di luar rumah. Dan ini ngomong-ngomong saya ngobrol begini, penumpang saya sudah pada bobo ya. Alhamdulillah saya masih fresh, masih on. Nah, jadi memang saya terbiasa dan lebih suka bepergian dan saya lebih suka nyetir sendiri. Hampir jarang saya menggunakan driver karena memang menyetir buat saya adalah salah satu kegiatan yang saya sukai karena di situ saya bisa menikmati perjalanan sambil memikirkan banyak hal dan seringkali jika saya mengemudi bepergian keluar kota saya bisa mendapatkan beberapa ide-ide kreatif atau hal-hal yang memang bisa bermanfaat ya dalam kegiatan pekerjaan saya maupun kegiatan yang lain. Dan gak jarang juga sih saya keluar kota saya pergi sendiri seperti itu. Jadi mengemudi sendiri terutama di malam hari seperti ini hal yang sudah biasa saya jalani mungkin sudah puluhan tahun ya. Dan jika saya boleh memilih, mengemudi di malam hari itu lebih terasa menyenangkan untuk saya dibandingkan di siang hari ya, karena di malam hari itu untuk temperatur di luar udara itu temperaturnya lebih rendah daripada di siang sehingga kinerja mesin atau kendaraan itu tidak terasa berat ya, seperti itu ya. Memang ekstra harus lebih hati-hati dan selalu toleransi, kita mengalah saja, patuhi aturan lalu lintas seperti itu. Begitu juga ketika kita akan mendahului kendaraan maupun akan memindahkan lajur kendaraan, jangan lupa untuk selalu menyalakan lampu petunjuk atau lampu sen ya. Oke, saya lanjutkan kembali perjalanan dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman dan semoga tidak di skip ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tepat jam 23.49 kita sudah masuk ruas tol
berbeda dari biasanya. Mungkin kalau saya tidak salah sudah bukan musim liburan anak sekolah ya, bukan peak season lagi. Nah, apakah ada yang tahu kenapa di hari ini tanggal 18 Juli traffic luar kota dari arah Jakarta menuju ke arah timur cukup ramai tapi lancar ya. Apakah ada libur tambahan atau bagaimana ya? Karena memang seperti anak saya sendiri jadwal perkuliahannya juga masih belum dapat libur. Mungkin rencananya bulan depan di Agustus seperti itu. Nah, sedikit saya bercerita tentang kendaraan perang saya yang biasa saya gunakan ini, yaitu Mazda CX-5 tahun 2022 ya. Jujur, untuk Mazda CX-5 tahun 2022 yang saya gunakan ini, saya menggunakannya kurang lebih sudah sekitar 3 tahun ya. Tapi untuk kilometer jalannya ini angkanya sudah sangat spektakuler. Kurang lebih saat ini kilometernya itu sudah sampai dengan di angka 143 ribuan. Nah, yang di luar prediksi saya sebelumnya ya, saya berpikir tentang durability ataupun ketahanan dari produk Mazda. Saya kira mungkin sama seperti beberapa SUV Jepang yang pernah saya gunakan, tapi ternyata di luar ekspektasi. Selama saya menggunakan mobil ini untuk kegiatan saya ya, antar kota bahkan antar pulau, untuk ketahanannya di luar dugaan saya. Mobil ini cukup tangguh, bahkan untuk perawatannya sendiri pun juga tidak merepotkan. Juga untuk ya itu plus minus lah ya, saya rasa. Setiap produk pasti ada yang bisa lebih mahal ataupun yang lebih murah. Tapi yang membedakan Mazda dari SUV lainnya yang pernah saya kendarai, yaitu yang pernah saya miliki sebelumnya, memang untuk feel fun to drive-nya Mazda ini dapat ya, hampir-hampir menyerupai seperti mobil Eropa, walaupun ya tidak 11-12 juga, tapi paling tidak feel itu saya dapatkan seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang juga menggunakan kendaraan yang sama dari Mazda meskipun tipe berbeda, mungkin boleh sharing juga ke saya ya. Siapa tahu saya bisa dapat informasi tambahan ya tentang produk Mazda yang lainnya atau dari kendaraan yang lain. Nah, nantinya juga rencana next trip saya akan menggunakan beberapa kendaraan lainnya dari tipe sedan atau bahkan yang imut-imut seperti ada LCDC saya juga. Saya ada LCDC yang menurut saya ingin saya coba juga untuk kegiatan di luar kota seperti itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Tetap semangat, fokus, dan selalu berhati-hati. Mengingat konsentrasi berkendara di saat malam hari ekstra dibandingkan saat kita berkendara di siang hari seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali perjalanan. Baik teman-teman, kita sudah meninggalkan daerah Cirebon dan sebentar lagi kita sudah masuk wilayah Brebes. Nah, mungkin saya akan fokus dulu untuk mengejar. Saya mungkin istirahat nanti di rest area 379 ya. Persisnya di sebelum gerbang tol Kalikangkung. Masih ada sekitar
115 kilo lagi yang harus saya tempuh. Setelah beristirahat nanti di rest area 379 sambil saya melanjutkan perjalanan ke arah timur, apakah saya akan transit dulu atau bagaimana, tapi saya menunggu berita informasi dari tim saya yang besok pagi-pagi akan mengurus perihal tiket untuk kapal menuju ke Lombok, seperti itu. Oke, kita bertemu kembali esok pagi. Untuk video ini kita lanjutkan kembali sampai dengan nanti kita loading untuk bisa naik kapal di Surabaya, atau akan ada rencana lainnya seperti itu. Untuk saat ini saya belum tahu, tapi saya berharap yang terbaik karena memang perjalanan ini sudah saya rencanakan dari waktu yang cukup lama karena terkait harus menyesuaikan beberapa jadwal saya dan beberapa rekan-rekan saya. Oke, saya lanjutkan kembali perjalanan. Terima kasih, kita bertemu kembali di esok pagi. Oke, see you teman-teman. Ya, halo guys. Saya udah sampai di rest area KM 379. Dan ternyata di sini sudah tersedia fasilitas untuk penginapan ya. No endorse, tetap saya sebut brand, yaitu Swissbell Express. Saya pilih room yang durasinya 4 jam dan di sini kena harga 165.000 before tax. After tax-nya persis bulat di 200.000. Oke. Kita di sini check-in sendiri langsung dan kemudian kita bisa payment langsung, disediakan untuk edisi. Oke, kita cek kamarnya. Sepertinya ada 2 lantai ya. Saya ambil yang di lantai bawah. Oke. Seperti ini ya. Oke, dibantu sama Kang Fajar di lantai atas. Oke, kita tinggal input PIN smart key. Saya sebenarnya masih on ya. Oke, cuman istri yang kayaknya udah agak lepek, 4 jam gak apa-apa, kita tinggal ganti. Oke, kamarnya seperti ini, bersih, ada mineral water 2, towel pun ada 2, bed linennya pun oke, bersih, AC baru. Ini betul-betul properti yang sangat masih baru ya. Untung sekali dengan harga 200 ribuan kita bisa istirahat, bersih-bersih dan yang lain-lain. Oke, saya mau lanjut istirahat dulu. Kita lanjutkan videonya besok. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum guys, pagi. Oke, setelah istirahat tadi dini hari rest area 379, kita lanjutkan perjalanan. Seperti biasa, saya transit nanti di Madiun. Ini kita sudah mau arah Semarang ke gerbang tol Kali Kangkung. Sambil nanti kita pantau bagaimana pengurusan tentang masalah tiket kapal yang harus berubah. Oke, nanti kita cari tempat bisa untuk ngopi-ngopi tampan ya. Saya akan ngopi cantik ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk perjalanan. Tetap semangat dan berhati-hati. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Oke, hari ini saya ada di Mercure Madiun seperti biasanya ya. Tempat yang baik, ramah dan layanannya oke banget. Nah, saya memang plannya 1 malam di Madiun sebelum saya melanjutkan ke Surabaya. Nah, sedikit cerita ya, atau mungkin agak banyak cerita. Kemarin untuk tiket pemesanan kapal saya memang mengalami sedikit kendala ya. Yang sebelumnya saya menggunakan KM Dharma Kartika 5 ternyata mendapat notifikasi SMS WA itu dibatalkan dan harus melakukan perubahan ke KM Dharma Rucitra 8. Nah, di situ ternyata harus langsung ya, tidak bisa bawa online. Setelah tim saya yang di Surabaya langsung menuju kantornya PT DLU, ternyata saya putuskan kemarin itu tiket saya batalkan saja dan saya melintas melalui Bali untuk menuju Lombok. Tapi amazingnya kemarin sore, karena mungkin sebuah intuisi di mana saya sering berada di jalan ya, saya minta ke Kang Fajar coba cek di aplikasinya PT DLU dan ternyata kejutannya adalah KM Dharma Rucitra 8 tersedia termasuk untuk tiket penumpang yang sebelumnya hanya tersedia untuk tiket kendaraannya saja, sehingga ketika itu saya putuskan untuk dibatalkan dan mendapatkan refund 100%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa last minute ya tiba-tiba itu muncul, padahal petugas yang sebelumnya mengatakan bahwa untuk tiket penumpang KM Dharma Rucitra 8 itu sudah full seperti itu. Nah, semoga kedepannya akan ada upaya perbaikan dari aplikasi maupun layanan dari KM Dharma Rucitra 8, Kirana 7 maupun yang lain yang di bawah manajemen dari PT DLU. Nah, oke, hari ini saya akan melanjutkan ke Surabaya dan insya Allah kapal berangkat sekitar pukul 18 dari Surabaya. Nah, nanti di Surabaya akan baru ketemu di tikumnya dengan teman-teman saya maupun nanti dengan special guest saya. Oke, saya mau lanjutkan dulu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dan nanti pagi tentunya ya. Oke, kalau begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.
Ya, oke guys, kita mampir dulu di kantornya PT BLU ya untuk mengecek tiket, memastikan untuk keberangkatan dan yang lain-lain, dan mungkin rencananya untuk saya dan istri ada rencana untuk upgrade kelas, siapa tahu bisa dapat ke yang kamar ya, yang bisa lebih tertutup, lebih ada privasinya. Nah, untuk kantor PT DLU sendiri ini lokasinya juga tidak jauh dari gate-nya Tanjung Perak dan bersebelahan dengan kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Seperti itu. Jadi bagi kalian yang bepergian menggunakan kapal atau transportasi yang lain, jika belum terbiasa dengan prosedur dan yang lain-lainnya, tidak ada salahnya bisa untuk datang ke kantor dari penyedia layanan tersebut untuk memastikan agar perjalanan kalian semuanya sudah memenuhi dengan persyaratan dan yang lain-lainnya. Oke, nanti kita update lagi untuk videonya sampai dengan nanti kita loading mobil dan loading penumpang tentunya ya, bukan hanya mobil saja gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Di sini tidak bisa sak.
Ya, halo guys, selamat sore. Jumpa lagi. Nah, ini kita sudah loading di KM Dharma Rucitra 8 dan dapat kamarnya nice atau apa. Nanti mungkin video tentang kamar dan yang lain-lain nanti ada di channel istri saya ya. @cc Anissa. Oke. Kapal ini sejauh ini saya lihat bagus, bersih, rapi, dan tertib juga. Nah, saya masih coba berusaha untuk bisa ada update kelas ya, untuk bisa dapat yang tipe kamar seperti itu. Oke, nah untuk hari ini sedikit saya spill siapa yang jalan bareng main sama saya hari ini. Oke, nah Pak lagi off Pak. Oke, nah ini yang bareng sama saya ada Mas Yunus dari Cito Adventure Madio. Halo guys. Oke, nanti keseruannya saya sama Mas Cito seperti apa, Mas Yunus kayak apa, kita saksikan nanti. Oke, thank you, see you.